Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Crypto You. Hai, why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, seperti Bitcoin dan beberapa coin. Wow, bahkan kemarin ya koreksinya lumayan banget nih ya setelah Amerika Serikat mengeluarkan pajak terhadap negara Kanada yang cukup fantastis ya, yang membuat penurunan harga bagi saham, bahkan termasuk dari aset kripto juga terjadi penurunan yang sangat signifikan. Bahkan Bitcoin itu sempat sentuh di angka 86, hampir dekat 85 ribu dolar. Oke, tapi itu nggak masalah. Kalau kita lihat chart dari Bitcoin, sesuai dari prediksi saya 2 minggu lalu ya, ketika Amerika Serikat menunda untuk penarikan kenaikan tarif 25% pada Kanada dan Meksiko itu akan diberlakukan, dan ini akan sangat baik bagi negara kita. Kalau kata Donald Trump ya, negara kita akan menjadi sangat liquid dan kaya lagi, itu kata Donald Trump. Aduh, tahu nggak informasi tersebut itu? Wah, membuat dampak market turun bebas banget ya. Bahkan penurunan ini terendah sejak bulan November 2024 lalu ya. Kembali lagi ke 80 ribuan. Tapi di sini kalau kita cat Bitcoin aja menggunakan time frame bulanan ya, dampak dari halving Bitcoin tahun kemarin yaitu tahun 2024 ya, dampak terjadinya itu tahun ini ya. Karena kita lihat ya, meskipun Bitcoin diturun hingga 74 ribu dolar ya, artinya apa? Dia masih memasuki fase kotak yang warna hijau, dan kita lihat dominan, kita perhatikan dari halving Bitcoin yang kedua. Di tahun 2016 halving Bitcoin kedua di sini telah terjadi, dan puncak tertingginya yaitu sekitar 1 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2017-nya ya, di mana Bitcoin mencapai puncak tertinggi sepanjang masanya pada saat itu. Kemudian kita perhatikan lagi di halving Bitcoin yang ketiga, yaitu pada tahun 2020. Halving Bitcoin ketiga sudah terjadi tahun 2020, dan lagi-lagi puncak tertingginya itu terjadi pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2021-nya. Bahkan itu di antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember. Begitu juga tahun 2017 itu di akhir tahun ya, terjadinya puncak tertinggi. Makanya setelah halving Bitcoin keempat, yaitu tahun 2024 kemarin, dan puncak tertinggi dari dampak halving Bitcoin tersebut itu diprediksikan yaitu tahun ini, tahun 2025 ini. Bahkan beberapa analis itu mempercayai bahwa memprediksikan harga Bitcoin bisa ditembus di atas 150 ribuan dolar, dan ini diprediksikan hingga kuartal ketiga, bahkan sampai dengan di kuartal keempat tahun 2025 ini. Makanya saya bilang pokoknya manfaatkan momen lagi bearish, jangan FOMO lagi bullish, FOMO lagi bearish. Jadi kalau ketika entry di saat bearish, wah cuannya maksimal banget. Tapi kalau kita udah mulai hijau, udah mulai naik lagi, baru kita melakukan pembelian, dan akhirnya bukannya untung malah nyangkut. Makanya saya bilang manfaatkan momen bearish ini sebelum Bitcoin mencapai puncak tertingginya lagi. Dan kalau ada yang tanya, bang kira-kira pakai exchange luar apa? Saya pakai Bitget ya. Saya udah pakai Bitget ini lebih dari 3 tahun, mau ke 4 saya pakai Bitget nih ya. Udah mau 4 tahun saya pakai Bitget, enak aja gitu ya. Apalagi kalau kalian melakukan registrasi langsung di deskripsi video ini, kalian bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto juga di Bitget. Itu enak banget. Kenapa? Karena trade-nya itu biasanya kan kalau di exchange lain kan ada biaya perdagangannya, sedangkan di Bitget itu nggak ada, jadi 0%. Bahkan untuk melakukan setoran ataupun withdraw itu bisa menggunakan peer to peer ya. Peer to peer itu jadi nggak bisa kalian menggunakan biaya tambahan lagi, jadi cukup perdagangan peer to peer tersebut, jadi tanpa biaya juga ya. Bahkan di saat market lagi bearish, apalagi lagi bullish ya, di Bitget kalian bisa lihat banyak banget altcoin, meme coin yang kenaikannya luar biasa banget ya. Bahkan banyak banget ya beberapa meme coin ataupun altcoin yang baru-baru secara langsung listingnya itu di Bitget. Bahkan beberapa airdrop, bahkan Network ya, yang beberapa hari lalu baru saja membuka mainnet mereka dan membuka perdagangannya, salah satunya adalah di Bitget. Makanya saya bilang lengkap aja pakai Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Ini banyak banget bang update terbaru lagi dong dari Pcoin atau P Network ya, setelah mereka membuka perdagangan mereka pada tanggal 20 Februari kemarin, yang banyak berspekulasi harganya. Aduh, CGP itu 314519 kalau nggak salah, itu banyak banget. Nanti kita bahas ya itu, karena sampai dengan saat ini ada beberapa orang yang masih mempercayai harga tersebut. Saya juga bingung bagaimana menjelaskannya ya. Ya tapi ya udahlah, mungkin nanti perlahan bakal mengerti juga. Tadi banyak banget ya, sebelum di video saya sebelumnya banyak banget prediksi P ya, mungkin terutama seperti orang tua kita ya, seperti ibu saya, terus bibi saya aja percaya gitu ya dengan harga P yang bakal keluar harganya 314519 atau CGP-nya gitu lah ya, yang banyak 1 Pi sama dengan sekian.
Sedangkan kita lihat supply mereka itu 100 miliar. Udah saya jelaskan sebelumnya ya di video saya sebelumnya. Mereka masih kekeh di angka 300-an dolar, 314 dolar, 314 ribu. Pokoknya macam-macam lah ya. Dan benar ya, sesuai dengan supply, dengan katanya so tahu banget lu, ini beda lu. Pi ini dengan kripto, Pi ini dengan Bitcoin tuh beda banget dan sebagainya lah ya. Akhirnya kan terjawab ya setelah mereka listing dan harganya, kalau misalnya lihat harganya $1. Tapi ini menarik banget, bukan hal itu yang kita bahas karena itu sudah terjadi ya. Dan di saat momen lagi bearish ya, Bitcoin, altcoin lagi bearish ya, Pi itu kayaknya menyala sendiri ya, termasuk IP ya, IP dan Pi ya lagi-lagi menjadi pusat perhatian di saat momen lagi bearish tersebut. Dan pertanyaannya, mampukah Picoin bisa sentuh di atas $5 di kuartal kedua atau di kuartal ketiga tahun 2025 ini? Oke, kita tunggu aja. Ini ada beberapa media, pokoknya di Twitter kan heboh banget ya tentang Pi. Mungkin banyak yang mimpinya itu bakal harganya sebesar 314.159. Nah, itulah harga CGP 1 Pi-nya, 1 Picoin-nya. Ini kita lihat beberapa informasi di Twitter, bahkan ada yang menyebarkan tentang 1 Pi itu dengan harga CGP yang mereka masih pertahankan meskipun harganya itu saat ini sudah tersedia ya di beberapa checks ya. Dan lagi-lagi ini kita lihat para pemimpin GCP terus ya, GCP leader yang delusi kata dia, dan para pengikutnya yang mudah tertipu terus menyebarkan klaim palsu bahwa 1 Pi itu sama dengan 314.159 dolar yang menyebabkan kebingungan di antara para pelopor atau para pioner dan komunitas luas di Pi sendiri ya. Jadi Gypto App mereka baru saja ini mengklarifikasi bahwa nilai sebenarnya dari 1 Pi ini ditentukan oleh harga pasar saat ini, yaitu sekitar 1,56 dolar. Namun para pemimpin dari GCP dan para pendukungnya itu terus menyebarkan informasi yang salah dan ini harus segera dihentikan. Nah, ini bahkan dia nge-tag dari Pi Core Team, dari pendiri dari si Pi Network sendiri, Kokalis, ya ada Cheng Diao, itu sudah di-tweet atau di-tag secara langsung. Ini banyak yang masih meyakinkan dengan harga tersebut ya, padahal itu di bursa sudah ada gitu ya. Kalian bisa lihat ya di aplikasi Pi Network-nya sendiri bahwa checks yang mendukung transaksi Pi dengan pasangan USDT itu ada beberapa checks ya. Salah satunya saya bilang harus punya aplikasi Bitget biar enak aja gitu ya. Beberapa token atau altcoin atau memcoin itu pasti listingnya di Bitget. Nih kita lihat ada di OKX ya saat ini Pi Network. Bahkan ada juga di Bitget, Get.io, Pionex, dan di Maxi Global. Dan ini adalah exchange yang mana dengan ini mengingatkan lebih dari 60 juta pioner di seluruh dunia untuk pergi ke perusahaan KYB terverifikasi Pi Core Team untuk melakukan perdagangan dari Pi. Jadi ini bahkan tim mereka aja menyarankan untuk perdagangan dari Pi itu di beberapa checks ini. Dan ini kita baca juga ya, pokoknya saya dapat informasi ini ya dari Twitter sih ya, dari komunitas dari Pi sendiri ya, dari Pi Network Open Minded ini. Follower mereka di Twitter cukup lumayan banyak, sekitar 200 ribuan followernya ya. Termasuk dia ini suka menyebarkan informasi terbaru dan terupdate tentang Pi Network ya. Ini kita lihat ya, dari berita yang tersebar, GCP sama dengan 314.159 dolar. Nah, kata dia, jangan biarkan diri kalian dimanipulasi oleh beberapa kebohongan tersebut. Mereka yang mengeksploitasi GCP untuk menyebarkan berita palsu yang tidak terverifikasi, dengan masuk memanipulasi orang yang rentan demi keuntungan pribadi, menyesatkan banyak orang. Kenyataannya Pi telah terdaftar di beberapa bursa ya, yang saya jelaskan tadi ya, sudah terdaftar di bursa termasuk OKX, Bitget, Get.io, Pionex, dan Maxi Global. Nah, ini kita baca dalam tweetnya aja ya. Nah, kita lihat kenyataannya Pi telah terdaftar di bursa, tetapi GCP itu tidak ada ya, tidak ada karena bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan dalam ekonomi pasar bebas. Jadi bagaimana kita bisa merangsang miliar orang agar ingin memiliki Pi selama 6 tahun terakhir? Panggilan kosong dan rumor palsunya hanya berfungsi untuk mendapatkan like dan view. Oh, jadi katanya harga ini adalah sebenarnya udah direncanakan sejak 6 tahun lalu para mulainya main Pi ya, menambang dari si Bitcoin sendiri. Bahkan kita lihat dalam postingannya juga dia mengatakan bahwa jutaan pioner dipaksa untuk dengan sabar menahan dari Pi mereka, menunggu harga yang sulit dipahami, sementara nilainya tidak dapat diukur dengan penawaran dan permintaannya. Jelas banget, supply mereka kan kurang lebih 100 miliar ya. Jadi kalau kita lihat Bitcoin aja, ini Bitcoin ya, Bitcoin 21 juta koin ya supply-nya.
harganya itu ya oke lah, harga sehari ini di angka 80 ribuan, kemarin kan 100 ribuan. Nah itu di 100 ribuan aja dengan supply 21 juta, sedangkan Pi meskipun yang katanya ada yang belum disebar, ada yang belum di lain-lain sebagainya, tapi supply maksimal itu adalah 100 miliar. Jadi ya kita bisa spekulasikan lah dengan hal tersebut, meskipun ada yang katanya baru dibagikan sekian persen atau berapa miliar atau berapa juta. Ya kalau supply segini ya pasti startnya nggak mungkin jauh-jauh. Tapi cenderung kita lihat volume perdagangan dari CP aja hari ini itu di atas setengah miliaran ya, 520 jutaan dolar. Bahkan market cap mereka itu 10 miliaran. Ini kalau kita lihat update terbaru dari Pi, itu peringkatnya udah peringkat 10, 11, 12-an atau belasan lah ya, peringkat berdasarkan market cap terbesar. Karena market mereka aja kurang lebih 11 miliar. Nih kita lihat ya secara langsung di market cap secara global untuk aset kripto. Nah, ini di sini kita lihat. Nah, dari Tron aja. Nah, Tron ini di sini 19 miliar dolar ya. Tron 19 miliar dolar market cap globalnya itu di peringkat 10. Nah, kemudian kita lihat Chainlink di peringkat 11 itu 9,8 miliaran. Berarti si Pi itu berada pas ya di bawah dari Tron. Kalau misalkan mereka sudah update di CoinMarketCap, peringkatnya di atas dari Chainlink, berarti di angka peringkat 11 ya, karena market cap mereka adalah 10,8 miliar, sedangkan Chainlink 9,8 miliar, berarti kurang lebih bedanya 1 miliar dolar. Jadi lumayan banyak kan. Ini termasuk keren sih ya. Ini baru mainnet ya, kemudian baru diluncurkan, tapi langsung bisa masuk dalam belasan besar atau mungkin 10 besar lah ya, kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Berarti kan banyak banget yang menahan sampai dengan sini. Bahkan mereka juga banyak yang masih bertahan, belum melakukan pengiriman terhadap beberapa bursa, karena mereka masih meyakini GCP dan lain sebagainya. Padahal itu sudah ada announcement sendiri dari mereka ya, dari tim V-Core Team. Yang dikhawatirkan itu banyaknya manipulasi Pi atau kalau jiplakan dari Pi lah ya, atau duplikatnya, itu perlu diperhatikan. Itu biasanya banyaknya katanya ini bahkan sudah dari V-Core Team mengingatkan hati-hati terhadap daftar Pi palsu di berbagai DEX ya. Untuk di DEX bukan di CEX. CEX itu ya seperti BitGet, seperti OKX ya, kemudian Maxi Global, Pionex itu yang sudah QYB terhadap Pi Coin sendiri atau Pi Network tersebut ya. Jadi hati-hati kalau bisa belinya itu di BitGet atau di OKX atau di beberapa CEX yang sudah QYB terhadap Pi Network atau dari Pi-Core Team sendiri. Jadi kalau bisa perhatikan tersebut. Jadi mereka mengingatkan tentang Pi yang palsu. Tapi dengan Pi yang harga saat ini itu sekitar 1,6 atau 1,5 miliaran, 1,6 dolar. Jadi gaji ke bawah-bawah GCP saya harganya. Jadi sekitar 1,6 atau 1,5 dolaran gitu ya dari harga Pi sendiri, itu yang asli ya, yang ada di BitGet. Jadi kalau kalian ingin melakukan penahanan dari Pi ya mungkin mudah-mudahan aja ya, dengan mimpi dari para prediksi GCP dan lain sebagainya itu yang memprediksikan harganya sampai dengan 314.159 dolar ya, mudah-mudahan aja bisa tercapai. Tapi mungkin nggak tahu beberapa tahun yang akan datang lagi gitu ya, mungkin dengan nilai dan volume yang bertambah dari si Bitcoin sendiri. Oke, kita nantikan aja. Sebenarnya sih kalau target saya di tahun ini ya mudah-mudahan di atas 10 dolaran ya dari Pi. Kalau 10 dolar aja berarti udah 10 kali lipat kalau harga dari Pi saat ini 1 dolar. Makanya wah ngacang banget kayaknya buat menahan Pi di saat sebelum Bitcoin mencapai puncak tertingginya lagi. Apalagi desas-desus mereka bakal listing di Binance. Oke, kita lihat aja apakah bakal terjadi di kuartal kedua ini ketika Pi bakal listing di Binance. Kalian tahu kan ketika aset kripto, altcoin ataupun memecoin yang listing di Binance ya pasti bakal ngacang. Apalagi ada informasi pengumumannya tersebut ya, biasanya bakal pump banget gitu ya di sini. Kita lihat aja nih. Yes. Pokoknya selamat kepada kalian semua yang sudah cuan dari Pi, berapapun yang kalian dapatkan dari Pi-nya ya harus disyukuri, alhamdulillah. Termasuk ibu saya, bibi saya, sepupu saya juga ya cuan dari Pi meskipun gak seberapa ya, alhamdulillah ya. Yang penting dapat gratisan ya, dapat juga ya lumayan gitu ya. Kita syukuri berapapun, semoga aja ada rezeki dari yang lain. Amin. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat ya, semuanya disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena beli keuangan dari kalian sendiri, selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.